Hai, namaku Fitri. Aku suka banget berpetualang ke tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungi. Kali ini aku berada di Kabupaten Garut, tepatnya di Desa Cinta. Aku penasaran nih, ada apa aja sih di desa ini? Tapi bukan karena ada hubungannya sama sinetron Cinta Fitri ya. Di perjalanan menuju Desa Cinta, aku sangat terkesima dengan pemandangan alamnya. Walaupun jalannya terbilang kecil, tapi suasana asri ini bikin aku semakin excited. Lokasi pertama yang bakal aku kunjungi yaitu kantor desa yang menjadi ikon Desa Cinta karena kemegahan bangunannya. Wah, ternyata bener ya, megah banget bangunannya dan pelayanan di kantor Desa Cinta juga sangat baik dan ramah. Oh iya, Desa Cinta ini juga menjadi juara 3 nasional Lomba Desa dan Kelurahan 2023 loh, dengan inovasinya yaitu Social Enterprise. Tapi aku juga penasaran, siapa sih sosok di balik suksesnya Desa Cinta ini? Apa sih yang menjadi motivasi atau tujuan jadi kepala desa? Pertama, ingin mengabdikan. Karena kami dari SLTA SMA itu sampai 15 tahun gak ada di Desa Cinta. Sampai beres kuliah bahkan kerja di Bandung. Cuman saat itu ada hal yang tidak memungkinkan saya stay di Bandung, pulang ke kampung, dan alhamdulillah saya bisa 2007 ikut kontestasi Pilkades di Desa Cinta, bahkan sampai sekarang sudah 3 periode. Alhasil dari 3 periode itu kami bisa menyumbangkan sumbangsih pemikiran, tenaga, pikiran, termasuk apa yang diharapkan oleh warga Desa Cinta. Sampai 2023 alhamdulillah saya bisa juara di Provinsi Jawa Barat, termasuk Lomdeskel 2023 kami meskipun juara ketiga di tingkat nasional regional 2, tapi kami di samping mempunyai edukasi inovasi kaitan dengan Lomdes itu untuk warga, pengembangan baik ekonomi kesejahteraan, alhamdulillah kami bisa aplikasikan, bisa realisasikan di warga masyarakat Desa Cinta itu sendiri. Bahkan kami sebelum Lomdeskel 2023 itu lebih arah mindset pemikiran warga kami. Semua lapisan itu ke benefit, bukan ke profit, Pak. Nah itu alhasil kami punya inovasi, yaitu inovasi social enterprise. Itu sosial yang nilainya tinggi, bahkan bentuknya abstrak. Tapi kami bisa merasakan, meskipun itu abstrak, ada dampak, Pak. Ada dampak hasil karya dari inovasi social enterprise itu sendiri, yaitu pertama bisa mewujudkan kantor desa dengan stimulus yang cuma 30% dari APBD kabupaten dan provinsi. Sementara 70% itu swadaya murni masyarakat, dari mulai tukang nggak ada yang dibayar, yang sejahtera ke atas 1000 kakak itu ada inisiatif iuran berupa mengumpulkan dana untuk membangun desa, terkumpul 800 juta, alhamdulillah. Kedua, dengan inovasi social enterprise itu sendiri, kami bisa membuka jalur jalan, khususnya yang ada di Desa Cinta sepanjang 11 km. Dari mulai saya menjadi kepala desa sampai detik ini, kalau dirupiahkan itu udah 6 miliar. Nah itu tidak ada secengkal pun tanah yang dipakai jalan dibeli. Karena masyarakat kami sangat membutuhkan. Kami coba melobi, coba mengimplementasi ke bawah bahwa jalan di desa kami khususnya sudah tidak layak dengan jalan setapak. Akhirnya untuk mencapai, untuk meningkatkan ekonomi, yaitu harus masuk roda 4. Nah dengan social enterprise itu sendiri, kami meskipun tidak setahun 2 tahun, itu lebih dari 10 tahun. Kami pendekatan dengan masyarakat terwujud di 2023. Alhamdulillah dengan tagline social enterprise itu kami bisa mengangkat Desa Cinta.
Dari mulai edukasi pertanian supaya tidak otodidak, kami datangkan ya tadi kolaborasi dengan Pentahelix itu, yaitu ada perguruan tinggi dengan jurusan pertanian. Kita kolaborasikan masyarakat kami yang otodidak ditambah dengan yang akademisi, dengan keilmuannya kami kolaborasikan. Alhamdulillah bahkan sekarang sudah ada dampak, yaitu meningkatnya produksi pertanian di desa kami, baik hortikultura maupun padi dan jagung. Nah, itulah alhamdulillah kami bisa merasakannya. Karena apa? Dengan perut kenyang, dengan tingkat kesejahteraannya sudah benar-benar memadai, kenyamanan dan keamanan di desa kami sudah benar-benar terjamin sampai sekarang. Saat di Desa Cinta, aku coba mampir ke lahan pertanian di sini. Saya banyak ngobrol dan juga ikut mencoba bercocok tanam dengan para petani di sini. Kebetulan juga saat aku datang sedang masa panen, dan akhirnya aku cobain deh tomat segar yang langsung dipetik dari pohonnya. 10 tahun, 11 tahun ke belakang tuh ada stuck yang mungkin orang lain tidak dipikirkan, yaitu tingkat urbanisasi tinggi, kemiskinan tinggi, kesehatan rendah, dan pendidikan. Nah, itulah yang menjadi motivasi kami. Kenapa kami all out dengan semua entitas yang ada di Desa Cinta, termasuk dari mulai perangkat, lembaga, RT, RW, semua. Pertama, bagaimana caranya kami untuk menekan angka urbanisasi supaya tidak tinggi. Ternyata selama saya telusuri dan evaluasi keterbatasan peluang kerja di desa kami, sehingga warga masyarakat yang urbanisasi ke kota mengandung nasib di kota itu semuanya itu usia produktif. Nah, dengan menggali kelemahan itu kami berupaya, meskipun kami bertahap. Alhamdulillah kami ada istilah kolaborasi Pentahelix. Ya, diantaranya udah jelas lah good government, udah jelas lah dengan media, perguruan tinggi, termasuk dengan pelaku bisnis. Kami coba kami coba lobby ke PT-PT yang bisa merekrut tenaga kerja, termasuk menahan angka urbanisasi. Di kami udah ada beberapa, diantaranya PT AIMS. Nah, alhamdulillah sampai hari ini tenaga kerja yang direkrut oleh PT AIMS itu nggak kurang dari 200 tenaga kerja. Itu ada berbagai dari unskill maupun skill. Hubungannya ya, saya sebagai Karang Taruna itu dan rekan-rekan yang lain, saya membantu pemerintahan desa. Contohnya seperti saya membantu memfasilitasi di bidang kebutuhan tenaga kerja. Ya seperti itu. Karena Desa Cinta itu kerjasama dengan Pertamina dan PT AIM. Nah, di situ saya memfasilitasi warga Desa Cinta yang mau bekerja di PT tersebut. Direkomendasi sama Karang Taruna dan kepala desa, terus dirujuk ke PT tersebut. Kemudian aku mampir ke perkebunan kentang milik perusahaan yang memperkerjakan banyak warga Desa Cinta. Ternyata kebunnya berada di wilayah paling ujung Desa Cinta. Di sini pemandangannya juga indah dan aku ditemani oleh seorang karyawan untuk berkeliling. Yang kedua, alhamdulillah kami termasuk ring 1, Pak. Ring 1 PGE area Karaha. Pertamina Geothermal Energi Panas Bumi. Itu alhamdulillah udah hampir 150 warga kami dari mulai tingkat SMA, SLTA atau sarjana direkrut atau melamar kerja ke PT Pertamina Geothermal. Yang terakhir, bagaimana cara menghidupkan perekonomian kaitan dengan menekan angka urbanisasi dan pengangguran. Alhamdulillah dari mulai home industry, bahkan kami sering melaksanakan BLK, Balai Latihan Kerja, supaya
anak-anak yang keluar sekolah tidak menganggur, termasuk ibu-ibu KWT. Kami berdayakan melalui UMKM di bawah manajemen BUMDes Anugerah Cinta yang ada di Desa Cinta. Bersama dari pemerintahan desa, dulu pertama waktu Pak Gawes pertama jadi kepala desa itu dibentuklah kelompok wanita tani masih mandiri juga. Cuman ada beberapa program tambahannya di samping bidang pertanian, kami mulai mengelola tentang pemanfaatan lahan pekarangan dan tentang pemanfaatan olah dari sampah serta pengolahan hasil bumi juga gitu. Jadi kami programnya jadi beragam gitu, ada beberapa macam yang sekarang mulai tahun 2017 kami udah mulai mengolah sampah, mempunyai bank sampah sekarang gitu, yang mana sampahnya itu diambil dari masyarakat, sama masyarakat nanti mengumpulkan dan nanti dijual ke kelompok kami gitu, ke kelompok di sini, ke kelompok KWT mandiri gitu, pengelolaan sampah. Jika berkunjung ke suatu desa, nggak ada salahnya berbaur dengan warga. Di sini, aku berkunjung ke basecamp KWT di Desa Cinta untuk melihat aktivitas apa aja sih yang mereka kerjakan. Sekarang sudah membidik ke profit, bukan cuman di benefit sosial atau keberkahan, kemanfaatan, enggak. Tapi kami memikirkan sekarang sudah ke profit. Di antaranya pertama, dari mulai ternak. Kami ternak bekerja sama ada dengan BJB, Pak. Kita membuat kelompok ternak yang terpadu kaitan dengan penggemukan, Pak. Alhamdulillah sudah ada 2 kelompok, yaitu Nurul Hidayah 1 dan Nurul Hidayah 2, kaitan dengan tetap itu di bawah manajemen BUMDes. Nah, itu penggemukan, sistemnya itu klaster, Pak. Kaitan dengan awal datang bibit itu ditimbang, 3 bulan kemudian kami tidak perlu memasarkan, tidak perlu menyediakan bibit, tapi kami dengan masyarakat dan kelompok itu cukup memikirkan untuk tenaga untuk itu, dan itu alhamdulillah. Kedua, produksi jagung. Jagung di kami mungkin tiap tahunnya setiap panen itu lebih dari 500 ton, dan itu termasuk unggulan. Di samping ada kopi, bahkan ada 3 titik di kami sentral hortikultura sayuran. Di antaranya cabai rawit, bawang daun, bawang merah, tomat, kol. Itu ada 3 titik disesuaikan dengan tekstur itu. Kami ada konsep itu marketnya memang akan kita robah. Pemilahan dulu kaitan dengan mana yang bisa ke pasar rakyat, mana yang ke minimarket. Itu diantaranya mindset kami dengan BUMDes, termasuk tengkulak-tengkulak yang membawahi pengelompokan petani itu sendiri. Kami sudah petakan supaya ada peningkatan penghasilan atau produk, nggak cuman produktif. Terus yang terakhir, kami rencanakan di 2024 ada sentral ekonomi, yaitu di Tanah Carit, yang rencananya itu bukan cuman UMKM penampilan, kreasi seni tradisional yang ada di kami, yaitu diantaranya itu sentral ada tempat pamidangan, istilah di kami adu domba. Nah, itu di samping peternak yang ada di Desa Cinta itu penggemukan, ada ketangkasan domba asli Garut. Itu mungkin sekilas dari mulai muhasabah. Apa sih potensi, apa sih kelemahan Desa Cinta, dan bagaimana edukasi dan inovasi kami
bersama entitas yang lain untuk menekan di samping angka urbanisasi, termasuk menyediakan lahan pekerjaan, menciptakan edukasi yang membuat warga kami bisa stay di desa kami, tetapi mendapat penghasilan yang rutin. Itulah. Program penanganan sampah ini berlatar belakang dari ini keprihatinan kami sebagai warga masyarakat yang setiap hari itu harus banyak sampah di sekitar lingkungan kami. Nah, dengan latar belakang yang barusan disampaikan, kami mencoba berinisiatif menggunakan atau menghilangkan sampah tersebut dengan proses pirolisis. Dan untuk pemanfaatan minyak tersebut itu tidak jauh beda dengan minyak tanah, salah satunya sebagai minyak untuk lampu penerangan gitu ya, lampu kalau di sini disebutnya lampu cempor begitu. Awalnya sih nggak kepikiran bagaimana nanti hasil sulingannya, tetapi bagaimana waktu itu untuk mengurangi tumpukan sampah. Karena dari misalkan per hari sekintal itu bisa mengurangi jadi 50 kilo. Jadi 50% lah. Harapan pertama mungkin saya mewakili warga masyarakat. Pertama mungkin jaminan kondusivitas di Desa Cinta itulah. Karena itu kami semua entitas selalu mengabaikan. Bagaimanapun tanpa kondusivitas, kenyamanan dan keamanan, itu pertama. Kedua, peningkatan ekonomi, Pak. Karena dengan ekonomi atau pendapatan bertambah, jelaslah kesehatan dan pendidikan itu akan terjamin. Bagaimana caranya untuk meningkatkan ekonomi? Yang tadi, bagaimana kami membina, bagaimana kami melakukan peningkatan kapasitas SDM, baik pelatihan lembaga, kelompok maupun individu yang ada di desa kami melalui kelompok-kelompok dari mulai pertanian, kelompok tani, wirausaha ada, bahkan kami sendiri yang ada pengelolaan usaha yang ada di Desa Cinta itu semua sudah dipenuhi dengan NIB. Kalau buat saya harapannya semoga dari kepemerintahan desa itu bisa membantu para petani. Kebetulan yang paling susah itu pupuk, mudah-mudahan bisa dibantu dengan sangat baik. Harapan kami dari sekarang sampai ke depan ingin lebih maju gitu, maksudnya lebih maju dari perekonomian, kesejahteraan dan keamanan lingkungan lah, lingkungan desa. Dan kami tetap akan mempertahankan bahwa dan akan mewariskan bahwa Desa Cinta itu desa yang berkarakter, yaitu dari sosialnya yang tinggi. Harapan kami sudah tercapai kaitan dengan meskipun yang urban, yang pelaku usaha di luar sukses, tetap ketuk kami. Oleh kami diketuk hatinya supaya tetap peduli, care, kaitan dengan ke anak yatim, muharaman, PHBI di kami terus berjalan. Nah itulah mungkin di samping keamanan, kenyamanan, ekonomi, kesejahteraan, mudah-mudahan IDM kami ke depan termasuk Desa Cinta bukan cuma megah bangunannya tapi pelayanannya maksimal. Benar-benar mengayomi masyarakat, benar-benar keberadaan pemerintahan Desa Cinta tuh benar-benar dirasakan oleh warga kami dan diakui oleh kabupaten dan menjadi kebanggaan di Jawa Barat untuk selanjutnya. Harapannya tetap bisa menjadi kebanggaan. Jadi bukan malu bicara Desa Cinta, tetapi tetap meskipun ada di pelosok bangga jadi warga Desa Cinta. Kalau dijelaskan bangganya itu bisa sehari semalam, Pak.